Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik underscore reparasi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang cara memperbaiki setrika atau gosokan ya yang mati total. Kalau menurut pemiliknya, gosokan atau setrika ini tidak mau panas ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum support channel teknik underscore reparasi, alangkah baiknya jika teman-teman support terlebih dahulu ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator teman-teman, karena membuat video itu tidaklah mudah. Kita butuh persiapan, kita butuh pengecekan dan perbaikan dan lain-lain ya teman-teman ya. Maka dari itu alangkah baiknya jika teman-teman saling menghargai, akan lebih baik ya teman-teman ya. Saksikan terus videonya sampai dengan selesai dan marilah kita belajar bersama-sama. Pertama-tama kita lakukan pengetesan dulu ya. Nah, kita cek dulu stop kontaknya ada ya tegangannya ya. Colok stekernya, steker setrikanya. Lampunya tidak menyala ya, kita hidupkan dulu ke arah kanan. Baik, sudah mentok, tidak mau menyala ya lampu indikatornya teman-teman ya. Walaupun sudah mentok, ke kanan ke kiri tidak mau menyala. Baiklah, untuk powernya, untuk tegangannya di stop kontak ada ya. Itu tandanya kita perlu pengecekan lebih lanjut ya teman-teman. Saksikan terus videonya teman-teman, semoga bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua ya. Yang kita lakukan adalah untuk kita bongkar dulu semuanya, baut-bautnya kita lepas dan dikumpulkan teman-teman, jangan sampai hilang, hati-hati. Cara membukanya yaitu dilihat ya teman-teman, ada sela-sela yang bisa dicongkel ya, karena ada penguncinya. Dengan menggunakan obeng min ya teman-teman ya, pelan-pelan kita singkirkan dulu. Pertama nanti kita akan mengecek di kabelnya teman-teman. Perhatikan untuk tegangannya sampai atau tidak. Nah, ternyata ada ya di kabelnya, jadi kabel tidak bermasalah teman-teman. Untuk kabelnya masih baik-baik saja, kita lepas dulu. Kabelnya kita lepas, dan harus diingat-ingat ya untuk warna kabelnya teman-teman ya. Sebenarnya tidak apa bolak-balik, yang penting jangan sampai kabel LAN ke grounding ya. Lepas selektornya dan baut-bautnya yang lain dilepas. Untuk mengecek bagian dalamnya ya, mencari permasalahannya ada di mana. Dibuka secara keseluruhannya supaya kita mudah dalam pengecekannya. Dikumpulkan ya teman-teman baut-bautnya dan selektornya. Nah, itu selektornya dan karetnya juga ya. Itu bahan karet teman-teman. Perhatikan saat melepasnya, atau jika perlu dipoto ya teman-teman, supaya tidak lupa saat pemasangannya untuk teman-teman. Video ini dikhususkan untuk para pemula ya yang ingin berkreasi dan memperbaiki atau servis sendiri ya teman-teman ya, peralatan rumah tangga teman-teman. Karena sangat mudah teman-teman caranya jika teman-teman sudah mengetahui caranya. Perhatikan pemasangan kabelnya, jangan sampai salah ya. Dibuka satu persatu dan dikumpulkan. Nah, sudah terbuka ya teman-teman.
Lihat di dalamnya hanya seperti itu. Ada termostat, ada heater dan thermal fuse teman-teman. Yang pertama kita akan cek adalah thermal fuse-nya teman-teman. Jika teman-teman memiliki multitester, maka kita cek dan selektornya kita arahkan ke buzzer ya, yang berbunyi beep. Tandanya jika ngontak itu artinya thermal fuse-nya masih baik-baik saja, tapi jika tidak berbunyi beep, itu tidak ngontak, dia berarti sudah rusak ya, bermasalah. Nah seperti itu seharusnya bunyi. Kita cek thermal fuse-nya dibungkus dengan selang plastik ya teman-teman, yang tahan panas. Tidak berbunyi ya teman-teman ya, artinya tidak ngontak teman-teman. Seharusnya di saat kondisi tidak panas, thermal fuse itu seharusnya ngontak teman-teman dan mengalirkan tegangan. Jika tidak ngontak, itu artinya dia tidak mengalirkan tegangan. Nanti di saat sudah tercapai panasnya sekitar 200, di sini tertera 240 derajat Celcius ya teman-teman di thermal fuse-nya. Jika sudah mencapai panasnya pada setrika tersebut, maka dia akan memutus tegangan teman-teman. Kita cek. Nah, tidak berbunyi ya teman-teman ya. Itu artinya tidak ngontak. Berarti thermal fuse ini rusak, dan saya sudah menyiapkan penggantinya ya, yang baru. Kita beli di toko elektronik, banyak ya teman-teman ya, tetapi tidak ada yang sesuai ukurannya yang 240. Di toko tersedianya yang 250 teman-teman, tapi tidak apa-apa, beda 10 derajat. Nah seharusnya ngontak seperti itu ya normalnya teman-teman. Jadi dia akan mengalirkan tegangan ke termostat, ke lampu dulu baru ke termostat ya teman-teman ya. Kita akan melepasnya, menggantinya. Hati-hati dengan saat melepas soket klem ini ya, karena akan dipergunakan kembali teman-teman. Dicongkel, dibuka perlahan-lahan supaya bisa digunakan kembali, karena dia harus benar-benar di press ya teman-teman ya, jangan sampai longgar. Jika longgar nanti akan menimbulkan percikan teman-teman. Jika tidak rusak bisa digunakan kembali. Dan yang perlu diperhatikan, harus benar-benar ngepres ya. Pastikan yang kencang. Kita tarik-tarik, kendor atau tidak. Jika sudah tidak kendor, artinya sudah kencang, baik digunakan ya teman-teman ya. Yang satunya kita sambung lagi. Jangan lupa setelah kita kencangkan dengan tang, cek kembali ya, tarik-tarik, kendor atau tidak. Jika tidak ngepres, dia pasti agak kendor, berbahaya ya teman-teman ya, bisa menimbulkan percikan jika tergoyang-goyang setrikanya. Oke, setelah dirasa sudah kencang, kita pasang pengamannya ya.
kemudian dipasang seperti semula. Oke, kita tes dulu kontak ya teman-teman ya. Sebelumnya tidak, karena sudah rusak. Sangat mudah bukan teman-teman? Jika sudah memahaminya, pasang kembali bautnya supaya nempel dengan heaternya. Karena fungsinya thermal fuse itu adalah memutus tegangan ya teman-teman ya. Jika panasnya sudah mencapai sesuai dengan yang tertera tadi 250 derajat Celcius atau derajat Fahrenheit ya seharusnya ya, itu dia akan memutus tegangan teman-teman. Itulah fungsinya thermal fuse sebagai pengaman ya. Jika tidak menggunakan thermal fuse, maka panas berlebih tidak akan diputus dan berbahaya teman-teman. Oke, setelah dipasang kita pasang kembali ya, jangan sampai salah. Catatannya untuk pemasangan kabelnya ya teman-teman ya, kabel yang warna merah LAN, kabel yang berwarna putih netral, dan yang warna biru kuning hijau grounding ya. Itu sudah ada tandanya teman-teman, itu grounding, dan merah LAN L, dan yang putih itu netral ya N tandanya. Pasang, jangan sampai kendor ya pemasangannya ya teman-teman ya, harus yang benar-benar kencang. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman untuk pemasangan kabel listriknya, karena jika tidak kencang mengakibatkan percikan teman-teman. Yang kuning di grounding, yang merah LAN, dan putih netral ya kalau dari dalam setrikaan. Nanti untuk kabel yang ke arah steker berbeda warnanya teman-teman. Warnanya warna biru, coklat, dan kuning hijau. Oke, setelah terpasang, lampunya pun dipasang sesuai tempatnya ya. Jangan ada yang tertinggal teman-teman. Untuk karet dan tuas selektornya ya, jangan lupa ya, untuk menghidupkan dan mematikannya itu karetnya. Kemudian tuas selektornya, selektor termostatnya ya. Untuk pemasangan selektor pada setrikanya yang diputar-putar itu untuk menyalakan dan mematikannya, ada tandanya ya teman-teman ya. Jangan sampai salah, karena tidak akan masuk jika salah posisinya. Itu perhatikan teman-teman tandanya. Nah itu dipaskan pada lubang tuas selektor tadi yang hitam teman-teman, yang seperti silinder.
kemudian ditekan. Nah, oke, sudah aman. Ini untuk kabel ke arah stekernya kita pasang ya. Untuk yang biru netral, yang coklat len, dan yang warna kuning hijau adalah grounding ya. Jangan sampai terbalik antara len dan grounding. Jika netral dan len terbalik tidak jadi masalah, karena ini arus AC ya, arus bolak-balik ya, tidak masalah teman-teman. Tapi sebaiknya sesuaikan dengan tandanya. Oke, kita pasang yang rapih ya. Oke, seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Setelah semuanya terpasang dengan baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan ya teman-teman pada setrikanya. Bagaimana, apakah thermal fuse-nya sudah bekerja dengan baik? Kita tes dulu. Untuk tegangan di stop kontaknya ada ya teman-teman. Kita colokkan stekernya, kemudian kita hidupkan setrikanya ya teman-teman ya, putar ke kanan sampai berbunyi. Nah, itu lampu indikatornya sudah mau menyala ya teman-teman. Itu artinya sudah hidup ya dan berfungsi thermal fuse-nya. Jika sudah tercapai dia akan mati. Nah, seperti itu dia sudah berfungsi dengan baik thermal fuse-nya. Baiklah, seperti itulah teman-teman cara perbaikan setrika atau gosokan yang mati total atau tidak panas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Teknik_Reparasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.